Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Suatu kehormatan saya diberi kepercayaan untuk mempresentasikan tentang benchmarking peran kepala sekolah sebagai instructional leader. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya berbicara tentang benchmarking, ada baiknya kita terlebih dahulu melihat visi dan misi sekolah kita masing-masing. Mengapa visi dan misi ini menjadi hal yang penting? Karena visi merupakan gambaran yang ingin dicapai dan menumbuhkan komitmen seluruh stakeholder untuk mewujudkannya. Sedangkan misi merupakan langkah-langkah strategis yang harus dicapai sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Dari visi dan misi, kita bisa merumuskan potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah. Sekaligus bisa melihat apa kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah kita. Melihat kembali kekurangan-kekurangan di sekolah kita, untuk kita lakukan perbaikan sebagai bahan pengembangan kita ke depannya. Hal ini menjadi cikal bakal perlu dilakukannya benchmarking. Karena tujuan utama dari benchmarking adalah untuk memahami dan mengevaluasi proses ataupun produk saat ini dan menemukan cara atau praktek terbaik untuk meningkatkan proses maupun kualitas produk. Saya bisa ambil contoh visi dan misi SMA Negeri 1 Manggar. Visi dan misi SMA 1 Manggar itu dengan 4 kekuatan utama yang kami kembangkan. Yang pertama, keunggulan spiritual. Yang kedua, keunggulan moral. Yang ketiga, keunggulan intelektual. Dan yang keempat, keunggulan sosial untuk mencapai cita-cita sekolah dengan branding totality is the key to quality. Terima kasih kepada Bu Dwi Atmi yang sudah panjang lebar mengupas landasan teori apa itu kepemimpinan pembelajaran. Tapi tidak salah kalau saya kembali mengutip pendapat Hellinger dan Murphy dan Weber dalam Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan yang mengungkapkan ada 5 karakteristik utama kepemimpinan pembelajaran. Yang pertama, mengembangkan misi dan tujuan. Yang kedua, mengelola program pembelajaran. Yang ketiga, mendorong iklim pembelajaran akademis. Yang keempat, mengembangkan fungsi produksi pendidikan. Dan yang kelima, mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif. Karakteristik kepemimpinan yang tadi saya kemukakan, ternyata ketika praktek di lapangan, hanya 10% kepala sekolah di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, mungkin di negara lain, yang mengalokasikan untuk kepemimpinan pembelajaran. 90% lainnya kepala sekolah disibukkan dengan urusan administrasi. Agar kita tidak terjebak dengan urusan administrasi persekolahan, maka kepala sekolah haruslah menjadi kepala sekolah penggerak. Apa itu kepala sekolah penggerak? Kepala sekolah penggerak adalah kepala sekolah yang pembelajar sejati. Konteks pembelajar sejati, kepala sekolah harus selalu belajar, dan belajar. Artinya, tidak ada kata berhenti belajar setelah menjadi kepala sekolah. Karena kepala sekolah bukanlah seseorang yang serba tahu dan serba benar. Oleh karena itu dalam konteks kepala sekolah pembelajar sejati, kepala sekolah harus mempunyai keinginan dan komitmen yang kuat untuk senantiasa menuntut ilmu pengetahuan serta menambah pengalaman. Yang kedua, kepala sekolah penggerak dicirikan sebagai seorang pembaharu. Dalam konteks ini, kepala sekolah penggerak harus peka dan cepat mengadaptasi perubahan
dan perkembangan terkini di dunia persekolahan. Kepala sekolah penggerak harus memiliki prinsip segala itu mungkin dan kemampuan membuat sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi suatu kenyataan. Berbicara mengenai kepala sekolah pembaharu tidak akan terlepas dari dua kata kunci. Mereka pasti seorang kepala sekolah yang kreatif dan seorang kepala sekolah yang inovatif. Sekaligus kepala sekolah sebagai agent of change, agen perubahan di sekolahnya. Nah, kalau bicara masalah pembaharuan di sekolah itu bisa kita lihat dari dua hal. Pembaharuan dalam bentuk program, seperti pembaharuan kebijakan, pembaharuan konsep baru, pembaharuan keputusan, maupun pembaharuan dalam bentuk produk, seperti pembaharuan yang berwujud, seperti pembaharuan dalam bentuk teknologi. Kemudian, kepala sekolah penggerak adalah kepala sekolah yang bisa mengambil keputusan yang cepat. Seperti kita ketahui bersama, sekolah itu tidak akan lepas dari kompleksitas masalah. Kepala sekolah harus mampu memberikan jalan keluar yang terbaik. Jangan sampai bingung, kemudian panik, apalagi galau. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memiliki perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut yang baik. Nah, kepala sekolah haruslah mengambil keputusan yang tepat, cepat, akurat, akuntabel, serta dengan resiko yang kecil. Dengan tidak lupa senantiasa untuk memantau dan memonitor setiap keputusan yang diambil. Kemudian yang berikutnya, kepala sekolah penggerak dicirikan dengan sifatnya yang proaktif dan komunikatif. Kepala sekolah harus cepat tanggap terhadap perubahan yang ada. Perubahan di siswa, perubahan di guru, perubahan di kurikulum, perubahan di budaya. Apalagi yang sekarang, perubahan di teknologi dan informasi. Proaktif harus didukung dengan kemampuan kepala sekolah dalam membangun kerjasama, kecepatan dan ketepatan dalam mengakses informasi terbaru dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu sekolah. Kuncinya selain proaktif, kepala sekolah juga harus komunikatif. Ciri yang kelima, ciri yang paling penting, ada hubungannya dengan benchmarking yang akan kita bahas. Kepala sekolah juga harus bercirikan sebagai seorang yang produktif. Kepala sekolah harus mendorong produktivitas seluruh komponen sekolah untuk menghasilkan karya atau produk yang memicu semangat dan daya saing sekolah. Kepala sekolah harus dapat melihat dan memanfaatkan segala potensi dan peluang yang ada di sekolah, sehingga menjadi nilai plus tersendiri bagi pengembangan dan peningkatan kualitas sekolah. Cara kepala sekolah menggunakan wewenang untuk mengembangkan iklim sekolah yang ditandai dengan produktivitas staf, produktivitas siswa, dan pikiran yang kreatif harus dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, tadi saya sudah katakan kita potret visi dan misi sekolah kita masing-masing. Saya sudah gambarkan visi dan misi sekolah saya dan apa aksi yang sudah dilakukan oleh sekolah saya. Dengan 4 keunggulan, kembali saya bicara tentang 4 keunggulan sekolah kami SMA Negeri 1 Manggar. Contoh seperti keunggulan spiritual. Apa yang sudah kami lakukan setelah kami potret potensi dan kelemahan dari sekolah? Untuk keunggulan spiritual, kami melengkapi sarpras keagamaan, memperbanyak kegiatan keagamaan, serta memberikan bimbingan dan pendampingan siswa. Bimbingan dan pendampingan dalam kegiatan ekstra yang berhubungan dengan keagamaan. Serta tidak lupa juga mendorong siswa untuk berkompetisi yang berhubungan dengan aspek-aspek spiritual. Kemudian untuk aspek moral, kami adanya PIN biru. PIN biru itu bagi siswa SMA Negeri 1 Manggar merupakan identitas sekaligus pengingat bahwa nilai-nilai dan norma serta tata tertib di sekolah haruslah ditaati dan dijunjung tinggi. Pada aspek intelektual,
Kami juga melengkapi sarpras yang diperlukan. Menyediakan buku pembelajaran, menyediakan buku umum, kemudian melengkapi sarpras, ruang belajar yang terkoneksi internet, ruang-ruang publik yang terkoneksi internet, dengan tidak melupakan memberikan pelatihan, bimbingan, pendampingan, sehingga siswa dapat berlomba dalam berbagai macam kompetisi. Bapak Ibu bisa lihat gambaran berbagai macam prestasi siswa selain dalam bidang literasi maupun dalam bidang-bidang intelektual. Terakhir, dalam kegiatan sosial, kami selalu aja mendorong kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan sosial untuk selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan bakti sosial dan peduli sosial. Seperti kami contoh, liputan di Pos Belitung, ekstra rohis dan ekstra pramuka memberikan masker, kemudian sembako kepada para masyarakat yang membutuhkan. Saya yakin Bapak Ibu tidak akan lupa dengan sosok yang sangat familiar bagi kita semua. Ya, inilah Andrea Hirata. Bapak Ibu yang terhormat, Andrea Hirata itu merupakan salah satu ikon literasi kita. Bukan hanya ikon literasi Pulau Belitung, tetapi juga ikon literasi nasional. Andrea Hirata merupakan salah satu alumni terbaik SMA Negeri 1 Manggar. Ketika Andrea Hirata berhasil menjadi ikon literasi bukan hanya untuk Pulau Belitung dan Indonesia, kami di sekolah ternyata belum termotivasi dan terinspirasi oleh sosok sang Andrea Hirata. Para kita ketahui bersama bahwa literasi menjadi kunci untuk mencapai prestasi. Literasi yang baik akan melahirkan peserta didik yang cerdas, kritis, kreatif, inovatif, serta memiliki ketangguhan dan bersaing. Andrea Hirata menulis buku Sang Pemimpi didedikasikan ketika dia sekolah di SMA waktu Manggar, di SMA Manggar waktu itu SMA. Oleh karena itu kami ingin menjadikan sosok Andrea Hirata itu sebagai inspirasi dan motivasi kami ke depan. Tetapi dalam prakteknya ketika kami ingin membangun dunia literasi di SMA 1 Manggar, kami berhadapan dengan dua hal yang sangat urgent. Yang pertama, kegiatan literasi di SMA 1 Manggar hanya baru dalam tahapan rutinitas, belum kontinuitas. Kemudian literasi yang dilakukan masih baru dalam tahapan literasi dasar. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama, Gerakan Literasi Nasional ataupun GLS ini sudah beberapa tahun disosialisasikan. Tetapi dalam prakteknya tetap masih terkendala akan ada minimnya fasilitas, infrastruktur, serta keterbatasan bahan bacaan. Kalaupun kegiatan literasi di sekolah masih dalam wujud kegiatan 15 menit belajar, membaca sebelum belajar, kemudian mengerjakan tugas di perpustakaan, itu pun setelah mendapatkan instruksi dari guru, belum dalam bentuk suatu habituasi ataupun kebiasaan. Nah, Bapak Ibu, latar belakang masalah tersebut ingin coba kami pecahkan. Kami ingin menjadikan sekolah kami menjadi salah satu sekolah literasi di daerah kami. Untuk membangun sekolah literasi itu kami langsung melaksanakan beberapa langkah-langkah untuk mengeksekusi supaya kegiatan literasi itu bisa membumi. Yang pertama, kami membangun komitmen bersama. Komitmen bersama sangat penting untuk membangun pemahaman dan kesepakatan. Karena pemahaman dan kesepakatan merupakan hal yang penting untuk suksesnya suatu program ataupun kegiatan. Berikutnya, kami membangun Satgas, Satuan Tugas Literasi Sekolah. Satuan Tugas Literasi Sekolah dibentuk untuk mempercepat tugas-tugas literasi, menjalin kerjasama dan menjalin komunikasi baik di lingkungan sekolah maupun dengan pihak luar. Kemudian kami mengoptimalkan peran perpustakaan sebagai
ikon literasi sekolah dengan membangun fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan literasi. Kemudian kami membentuk kelas literasi. Kelas literasi merupakan kelas yang lahir dari pengembangan ekstrakurikuler jurnalistik. Tingginya minat siswa untuk menulis kami wadahi dalam bentuk kelas literasi. Mengundang narasumber untuk memberikan materi yang berhubungan dengan literasi. Mendatangkan motivator untuk membangkitkan keinginan untuk menulis. Kemudian kelas literasi membantu peserta didik untuk bisa membimbing, mengarahkan ide gagasan mereka dalam bidang literasi. Dan jangan lupa juga di kelas literasi kami juga mengadakan studi banding di luar sekolah ke media massa, kemudian ke Radio Republik Indonesia, dan lain-lain. Dan tidak kalah penting, ketika membangun literasi kami memberikan apresiasi kepada insan pendidik dan tenaga pendidikan serta peserta didik yang memiliki keseriusan dan kesungguhan mengembangkan literasi sekolah. Kami beri mereka setiap tahun penghargaan SM Semansa Manggar Star sebagai bentuk kepedulian sekolah terhadap para duta-duta literasi di sekolah. Dengan harapan bisa memotivasi dan membangun semangat para pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik untuk terus membangun literasi di sekolah. Nah, berikutnya, kami mendukung dan memberdayakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung kecakapan literasi. Seperti Bapak Ibu lihat di slide PowerPoint saya, ada koran sekolah, Sekaput Semansa Manggar. Sekaput Semansa Manggar ini merupakan koran sekolah yang terbit 1 bulan sekali, yang berisi kumpulan berita-berita terbaik di sekolah. Jadi setiap anak dapat mengakses koran sekolah ini di web sekolah maupun mengaksesnya, dan kami bagikan satu anak itu 1 koran sekolah untuk bisa menjadi motivasi bagi anak-anak lain untuk menulis. Kemudian berikutnya, kami menjalin komunikasi dan sinergitas dengan berbagai media. Salah satunya dengan Pos Belitung, ada juga Belitung Express, ada Jabe-Jabe News, dan berbagai media lainnya. Kenapa? Komunikasi dan publikasi ini menjadi penting supaya apa praktek-praktek baik yang diterapkan di sekolah itu bisa diketahui bukan hanya oleh peserta didik, orang tua, tapi juga oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Bapak Ibu bisa lihat bahwa setiap kegiatan ini, untuk yang di slide ini kegiatan MPLS, kami mengundang Pos Belitung untuk menjadi narasumber dalam satu kegiatan. Kemudian yang terakhir, adanya kami mendokumentasikan dan mempublikasikan karya peserta didik. Dokumentasinya salah satu bentuknya dalam koran sekolah, dalam majalah dinding, kemudian dalam web sekolah, dan kami juga dokumentasikan dalam bentuk buku karya bersama. Nah, ternyata untuk membangun sekolah literasi tidaklah semudah yang kita bayangkan. Ada berbagai macam faktor penghambat. Faktor pertama, minat siswa dan guru. Ditemukan adanya minat siswa dan guru yang belum maksimal. Tingkat partisipasi yang masih rendah. Kemudian ada faktor dana dan fasilitas, dukungan dana dan fasilitas yang belum mendukung. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mindset dan motivasi, karena pola pikir menjadi kunci untuk pengembangan dunia literasi salah satunya. Selain faktor penghambat, kami juga didukung oleh beberapa aspek. Yang pertama itu sumber daya manusia. Alhamdulillah di sekolah kami 80% pendidik dan tenaga pendidiknya masih berusia muda, masih energik, penuh dengan idealisme dan gagasan-gagasan yang brilian. Kami dibantu oleh teamwork yang solid dan dinamis. Dan yang tidak kalah penting, ketika sumber daya manusia dan teamwork itu berhasil dengan baik, kami juga harus mengembangkan dan bekerja sama memacu kemitraan dengan pihak-pihak luar. Pihak dunia usaha, dunia industri, dunia jurnalistik maupun media massa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat progres dan produk dari produk literasi SMA 1 Manggar.
Kami step by step, kami perbaiki web sekolah. Bapak Ibu nanti bisa mengakses di web sekolah www.sma1manggar.sch.id. Bapak Ibu bisa lihat terus perkembangan sekolah langsung terdokumentasikan dengan baik di web. Bapak Ibu juga bisa lihat pergerakan berita-berita sekolah di Instagram SMA 1 Manggar, kemudian bisa di YouTube dan di Facebook. Semuanya ini sebagai ajang silaturahmi dan komunikasi pihak sekolah, peserta didik, orang tua dan masyarakat luas. Kemudian untuk mendukung kegiatan literasi, sekolah literasi bukan hanya berbicara tentang visi literasi dan program literasi, tapi juga harus berbicara tentang fasilitas pendukung literasi. Kami bangun gazebo, kami fasilitasi ruang perpustakaan yang baik, dan tidak kalah penting, kami juga ada taman. Kebetulan di sekolah kami ada hutan sekolah, jadi kami siapkan bangku-bangku taman yang cantik sehingga anak tidak menimbulkan kebosanan untuk belajar. Berikutnya, kami ada produk dari literasi. Untuk tahun ini, syukur alhamdulillah, masih di zaman pandemi, sekolah kami bisa menerbitkan 6 buku. 1 buku karya saya sendiri, 3 buku karya guru, dan 2 buku karya siswa. Kepala sekolah harus menjadi inspirasi bagi pendidik dan peserta didik. Ketika kita mengajak mereka untuk menulis, kepala sekolah harus pertama kali yang menulis. Sehingga bisa menjadi motivasi dan memacu semangat mereka untuk berliterasi. Kemudian, produk yang lebih besar bukan hanya melahirkan produk buku. Produk yang terlebih besar adalah mengantarkan siswa, guru, dan kepala sekolah untuk berprestasi. Baru-baru ini, wawancara khusus dengan Pos Belitung, profil kepala sekolahnya dimuat, kemudian prestasi siswa, menang dalam lomba menulis ketika zaman pandemi di Bawaslu, kemudian siswa kami juga menorehkan prestasi, membaca puisi, salah satu pembaca puisi pada waktu peringatan Hari Pendidikan Nasional, kemudian juara host, membaca berita yang dilaksanakan oleh Pusat Bahasa, Pengembangan Bahasa Provinsi Bangka Belitung, dan khusus untuk membaca berita, kami bersyukur salah satu alumni SMA 1 Manggar, Zilpia Iskandar, yang menjadi host di Metro TV. Kalau Bapak Ibu nanti melihat Metro TV, lihat program Metro hari ini, kemudian Prime Time Talk, itu nanti akan tampak siswa kami, alumni SMA 1 Manggar, Zilpia Iskandar sebagai seorang host. Dan ketika kami ikut lomba host membawa acara berita yang dilaksanakan oleh Pusat Bahasa, kami berkonsultasi dan berkomunikasi dengan Zilpia gimana cara membawakan berita dengan baik. Kesuksesan kepala sekolah, guru, siswa ternyata diikuti oleh guru. Bersyukur alhamdulillah Bu Winda Ari Anggreni, salah satu guru kami, menjadi salah satu yang terbaik di ASEAN untuk penelitian tentang teknologi pembelajaran. Dan Pak Ares, salah satu pembimbing di kelas literasi kami, menjadi salah satu ikon literasi di Kabupaten Belitung Timur, dan sekaligus beliau banyak memenangkan berbagai macam lomba, baik berhubungan dengan artikel ilmiah maupun dengan penelitian. Apa yang kami maaf, Mas Sabarudin, 5 menit lagi. Oke, terima kasih Bu Walma. Terakhir ini Bu Walma, slide terakhir. Apa yang akan kami lakukan untuk tindak lanjutnya? Ada 3 hal. Kami yang pertama itu pengembangan web sekolah, kami tambah web sekolah dengan fitur-fitur yang menarik sebagai wadah silaturahmi dan komunikasi pihak sekolah. Kami bentuk klub-klub menulis, kami baru ada kelas menulis, kami akan bentuk klub-klub menulis, klub book lover club, kemudian klub sejarah segala macam. Kemudian kami akan kembangkan festival dan kompetisi literasi sang pemimpi secara berkelanjutan dan bervariatif. Karena 3 hal itu tadi merupakan hal yang akan kami kembangkan ke depan setelah apa-apa yang telah kami laksanakan sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Walma, Bapak-Bapak, Ibu, peserta webinar yang terhormat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.